begitu melihat memang beliau ada sana, saya sadar nggak sadar terus, wah perasaannya udah kayak gitu, rasanya cepat mendan, piye mas ya, terus nggak bisa diungkapkan rasanya piye. Percaya, ora percaya, piye sampai saat ini tuh saya bangun tidur saya nggak percaya kalau Ndane nggak ada. Perasaan saya tetap masih ada. Jirolu Patmo 678 Potsiandu podcast pelayanan dua gelan. Dino iki dulur-dulur ketekan lintang dayoh yang pastinya seseorang yang masih menjadi misteri. Tapi sadurunge kita sapa dulu dulur-dulur Jawa sing semebar sak donya. Dulur-dulur sing ana Singapura, ana Malaysia, ana Suriname, ana Arab, ana Makau, ana Belanda, lan Hong Kong ngendi wae. Wilujeng Mas. Nggih. Wilujeng Mas Maman. Iya. Iki piyayine gede dhuwur, gagah, ta berwibawa. Ning ngomongane kok halus banget. Lah halus kene. Mas Hanata. Nggih, ini biar dulur-dulur juga perso. Jenengan itu ada kedekatan apa dengan Dan Didi Kempot? Oh, kedekatan saya dengan Dania itu ya pertama sih saya karena urusan kendaraan kan Mas. Awal kenal komandan itu dari situ. Terus mungkin karena sering ngobrol, kemungkinan ada kenyamanan ngobrol ya. Tuh jadi sering diajak mana-mana. Diajak kemana-mana maksudnya piye? Ya waktu show maupun pulang maupun apa, ya muter-muter ke tempat teman-teman apa gimana. Lebih spesifiknya berarti jenengan? Iya, pengawal pribadi. Hanya pengawal pribadi kok cocok kok kena doweti kabeh. Jenengan ketemu awal di tahun berapa itu Mas? Tahun 2010-2011an nih. Awal ketemu beliau. Ya cuman intensitas beliau waktu tahun-tahun itu kan masih sibuk di Suriname ya, di Holland. Jadi masih sekedar saya hello. Kalau di sini wedangan bareng, ngejak wedangan makan gitu. Itu awalnya. Awal. Terus kok bisa dijak dari ngobrol itu? Ya mungkin karena kesibukan beliau. Waktu untuk istirahat pun juga nggak ada mungkin Mas ya. Ya itu di jalan mungkin butuh ya ajak teman ngobrol apa gimana ya gitu. Jadi lebih dekatnya mungkin cocok ngobrol cocok ngoten. Ngobrol iki cocok. Lah yen cocok iki biasane kan klik. Nggih. Apa sing diobrolke iki? Ngobrolnya kathah Mas, masalah wis kaya karo anake karo kaya adike ngono Mas. Curhat masalah apa-apa ngono wis. Semuanya cerita. Memang beliaunya itu terbuka. Iya, beliau terbuka. Tahun 2010 2011 sampai dengan sekarang. Nggih. Terus itu 2010-an itu kan berarti beliau juga sudah terkenal tapi kan tidak seperti akhir-akhir ini. Ada perubahan sifat dan juga sikap enggak? Nek perubahan sikap, perubahan sifat enggak ada Mas Maman. Beliau ya tetap masih seperti biasa, dalam artian makan juga masih seperti biasa, nganggapnya ya masih seperti biasa. Cek aku mau ngamen. Bukan enggak pernah ngomong saya itu artis besar atau enggak pernah Mas. Berarti jenengan diajak dalam perjalanan ini lebih spesifiknya angel banget emang spesifiknya angel banget. Nyopir gitu. Iya, sebenarnya sama Mas Ibik nih, yang nyopir yang masih cicik yang masih Ibik nih. Oh Mas Ibik ini Mas Icik-icik. Berarti hurufnya ini diganti C, Ibik apa Icik. Enggak yang jenis diganti di Ibik-Ibik ya. Terus gantian sama saya. Lah kenapa kok Ndane lebih cocok dengan Mas Ibik dan juga jenengan karakternya gitu? Ya itu mungkin ya Mas ya. Ya karena kliknya ngobrol niku. Butuh temen untuk ngobrol. Soalnya Ndane itu di jalan dia juga nggak istirahat Mas. Maksudnya? Ya nggak tidur. Di mobil tuh jarang. Komandan tuh tidur di mobil tuh jarang. Sama artinya itu di hotel juga jarang tidur. Di dalam perjalanan ya jarang tidur. Kalau nggak memang capek bener. Terus lebih sering ngobrol sampai
Iya. Beliau itu orang luar biasa. Jalan-jalan di tanah Jawa itu sampai gang tikus itu beliau hafal. Kadang saya buka sama panitia dikirimin map. Rasa nganggo map-mapan malah bingung ke. Berarti memang Piyayin itu nggak pernah istirahat. Ya jarang istirahat beliau. Lah kalau di dalam mobil terus ngapa Mas Yen ora istirahat? Padahal ada waktu untuk istirahat. Yes, ngobrol-ngobrol gitu kadang ya sambil liatin YouTube apa sih ngobrol ngalor ngidul gitu. Tapi ada poin nggak yang biasanya sering diobrolkan dengan beliau? Poinnya banyak Mas. Misalkan poin yang diobrolkan sama beliau. Sama di jalan tuh ya kejadian-kejadian tak terduga mesti sama beliau sering terjadi. Apa contohnya Mas? Pernah suatu ketika itu di jalan tiba-tiba putar arah minta berhenti ngasih ibu-ibu yang di jalan. Terus kadang sudah lewat tuh suruh muter balik lagi. Ingat temennya zaman dulu perjuangan yang ternyata dia baru sakit. Itu ya harus ditengoki. Pokoknya di dekat daerah-daerah situ beliau ada temen atau ada saudara yang mungkin dalam tanda kutip ada ya wis dengan kondisinya kurang mesti langsung menggerakkan hati beliau. Berarti memang apa yang disampaikan dulur-dulur yang pernah lungguh neng kene kalau beliau itu suka bersedekah itu memang benar ya Mas. Dan itu wis enggak ada yang nyuruh ibaratnya. Dan seketika Mas saat desaknya pengen yo langsung. Enggak pernah nunda-nunda. Terus jenengan selama kenal dengan beliau mungkin enek enggak duwe pengalaman yang bisa dikatakan unik, mungkin pengalaman aneh atau mungkin pengalaman lucu atau pengalaman mistis you know? Yang unik lucu itu ya waktu nek tidur di hotel. Ya kenapa? Nek tidur di hotel komandan tuh tidurnya di bawah, saya yang di atas. Nah jenengan kewanen. Komandan ini yang ngisor malah yang dhuwur. Lah ya kewanen to. Dulu iya sama kebetulan sama Mas Stanley. Stanley itu teman sahabat di Suriname pas kebetulan kesini. Itu ya gitu. Kita disuruh tidur di atas, beliau di bawah. Mas Stanley sama pekewo, Mas turunnya piye iki Mas. Lah kenapa kok beliau suka tidurnya yang di bawah? Kalau yang pernah diobrolkan sama saya, aku ki wong cilik dalam artian aku wis biasa urip ning dalan turun ning isor glundang-glundung ning isor. Turun ning dhuwur rasane piye. Terus saking beliau itu memang dikatakan ya ora berubah itu tadi ya mengenai sikap dan juga sifatnya. Wah lucu banget ya. Iki sing bayari malah turun isor. Sing neng dhuwur mesti ya ora catur gur kelas. Terus ketika beliau di dalam mobil mungkin ada permintaan khusus ngono. Kenapa driver yang dipilih jenengan sama Mas Ibik kuwi? Apa karena jenengan itu memang gaspol, rembel? Ya beliau waktu zaman masih mudanya dulu Mas suka ngebut Mas Didi. Sama satu hal beliau itu sangat menghargai dengan waktu. Ya mungkin karena cara membawa kita ya Mas, biar lebih on time atau ngejar-ngejar waktu terus ya harus memang ngebut gitu. Memang beliau itu kalau dengan jenengan ada target gitu. Dari kota satu ke kota yang lain harus sekian itu. Iya. Ya dalam artian ya lihat sikon Mas. Kalau memang waktunya mepet, soalnya turun panggung tuh nek enggak dicegahan panitia atau audiens lainnya mesti ngejak foto, ngejak salaman durung terus pengennya deket sama beliau ya. Padahal jadwal yang ngejar terus. Sampai kadang sehari itu pindah 3 kota 4 kota itu kan harus ngejar waktu Mas. Dan nggak bisa pesawat kan, harus darat. Nah makanya itu kadang sampai ngebut pun nggak sampai kalau nggak di patwal. Solo Surabaya itu 1/4 jam saya pernah. Solo Surabaya terus
Mobilnya kayak apa Mas? Wah, mentok speedometer pol. Motor sok muyer. Terus pernah dari Klaten, Jogja, Karanganyar, Semarang. Itu kerjaan padahal hari Sabtu wes tahu sendiri jalurnya itu jalur padat banget. Tuh dari Jogja ke Tawangmangu itu berapa menit ya dulu? Enggak sampai 1 jam ya. Apa jenengan itu juga mantan pembalap ngono ta? Dulu memang saya Mas terjun di dunia balap. Wah, mula lah kok dipilih Dane memang baik pembalap. Aku juga pembalap Mas, pemuda berbadan gelap. Lomba ini pitulah santang gak karung dengan aku. Memang jenengan pembalap. Dah pensiun lama tapi Mas. Ya pensiunnya gara-gara waktu udah nggak ada. Terus dengan Dane. Iya. Terus salurkannya balapannya neng tol. Waktu. Luar biasa mula kok dipilih Dane. Memang Dane itu berarti kalau menunjuk seseorang, menunjuk ngapunten anak buah itu memang sesuai faknya. Sesuai bidangnya. Ya sesuai bidangnya, sesuai faknya. Yang dicocoki ya wes gitu. Kayak non jauh di musik kan pasangan sama Mas Didit Lari Jawi karena beliau ya mungkin sahabat beliau dan yang lama dan mungkin pengetahuannya di bidang musik kan dan yang sesuai dengan karakternya beliau sesuai ada klik di hatinya beliau saat drivernya bareng ya klik ngoten niku. Nah ini sambil membaca pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Nah terus ini Mas, sosok Mas Didi Kempot. Wah kemarin Mas Didit udah ngobrol, Mas Plente sudah, Mas Jepang sudah. Untuk Mas Hanata, seperti apa ini Mas Didi Kempot? Sosok beliau ya, bagi saya pribadi ya seperti bapak, seperti kakak, seperti saudara. Meh kabeh ono di beliau Mas. Dalam artian juga jadi panutan. Dalam artian caranya dia bersedekah, caranya dia ngobrol ngajeni wong. Komandan tuh nggak pernah sama siapa aja mesti boso dan tiap ngobrol apa aja endingnya mesti matur nuwun. Dalam artian terus ngomong apa matur nuwun terus ngobrolin apa aja mesti nggak lupa ngucapkan terima kasih apapun itu. Yes. Dan ya itu ilmune ikhlas, ilmu sedekahnya dia tinggi. Terus ini jenengan selaku dekat dengan Dan Didi Kempot, pernah nggak istilahnya dimarahi karena tidak target waktunya atau karena apa gitu? Belum pernah. Yeah. Ketika jenengan berbuat kesalahan pun? Enggak pernah Mas. Jenengan juga tidak pernah berbuat kesalahan. Wah bener terus lah berarti jenengan. Boten bisa salah ya tetep enten. Nah, misalnya paling ya ngomong dinasehati, dimarahin enggak pernah, enggak marah. Ya mungkin kalau ada yang kurang sesuai ya dinasehati lah Mas, enggak sampai marah-marah enggak pernah saya. Sambil minum Mas, pokoknya ini santai banget aduh. Ngomong dengan pembalap itu ngomongnya juga jadi speednya itu kencang. Nah, luar biasa. Ini pokoknya dulur-dulur yang pengen lebih tahu sosoknya Mas Hanata, beliau itu adalah bisa dikatakan drivernya Dane, juga sahabate, juga apa-apa urusannya tentang mobil juga dengan panjenengan. Kalau beliau itu memang sukanya mengendari apa ini Mas? Beliau sukanya mobil itu yang modelnya Jeep kayak ya dipakai beliau kan Fortuner. Kayak Toyota Fortuner, pokoknya yang bonsol gede-gede model gede itu yang beliau suka. Dan penting banter mobilnya. Terus terakhir katanya kemarin juga beli mobil baru, terus belakangnya dikasih kasur gitu. Ya yang mobil HS. Nah, ya itu memang itu kan luas Mas. Tapi ya tetap sebenarnya saya masukkan mobil itu saya kasih masukan untuk beli mobil itu biar kalau keluar kota bisa istirahat sama teman-teman kru itu bisa satu mobil nggak sendiri-sendiri gitu. Tapi ya tetap sama aja ya. Apa yang diplaningkan kadang beda, jadwalnya tetap beda, berangkatnya tetap kadang bisa bareng, kadang enggak.
Terus sama aja Dani nggak bisa istirahat di mobil. Tetap nggak bisa istirahat. Terus ini dengan jadwal yang padat, terus beliaunya nggak pernah bisa istirahat. Pernah nggak karo jenengan istilah gue sambat atau ngudoroso gitu? Saya bayangke aja yang hanya mengamati dari medsos dan juga televisi. Pindah rono. Kesel banget itu loh. Pernah nggak beliau? Nek sambat pernah. Kalau pas sakit atau pas capek memang pernah. Cuman kalau di atas panggung nggak pernah menunjukkan ekspresi kalau beliau lagi sakit atau baru capek. Yes, intinya aku tujuanku orang mau nyambut gawe. Tujuanku pengen nyenengke wong akeh. Jadi nggak pernah pernah itu demam Mas, minum obat, waktunya naik panggung biasa nggak, ekspresinya nggak kelihatan kalau beliau lagi sakit. Bagaimanapun tetap tujuanku pengen nyenengke wong akeh. Itu wujud dedikasi beliau di bidang seni. Terus ini Mas Hanata, begitu beliau berada di puncak karir ini, orang tidak mengira. Semuanya dari semua kalangan suka, dari anak kecil sampai tua, dari orang biasa sampai pejabat, dari orang daerah sampai orang luar negeri, semuanya suka dengan Didi Kempot. Tidak ada perubahan sama sekali dari beliau. Tidak ada. Kalau nek mau cah nom-nom lagi gaya hidup nggak ada yang berubah. Makan ya masih selesai. Senangannya apa tuh Mas kalau makan? Sama bestik lidah. Soalnya beliau itu bestik lidah. Terus Mas sambal goreng desa. Tempe tahu dirajai kasih lombok. Favoritnya beliau ini sambal goreng desa. Terus ini Mas, jenengan kan dekat dengan beliau. Ada nggak firasat atau apa? Seminggu sebelum beliau nggak ada nih, saya sering Mas, sampai teman juga nanyain. Saya sering buka YouTube perjalanan beliau. Padahal saya udah dekat. Dalam artian sedikit banyak udah tahu lah beliau gimana cerita beliau gimana. Saya ngeliatin terus sampai tanggal 4 itu sampai habis subuh saya baca berita, lihat YouTube perjalanan beliau. Kayak piye rasanya nggak tahu. Sampai teman ngelokke nekoki, kowe ngopo to? Ki lagi nonton YouTube Dani. Lah YouTube apa? Ya wis percakapannya beliau, terus obrolan sama yang di Kompas TV perjalanannya dari awal gimana. Saya sampai nggak tidur itu. Mati habis tidur itu jam 5:30 lah. 5:30 jam 5 gitu baru bisa tidur. Pas beliau nggak ada itu. Jadi pas dikabari beliau nggak ada HP saya itu ada telepon 200-an telepon lebih. Saya sempat saya pas libur. Dan hari itu juga ada janjian kebetulan sama beliau. Pokoknya hari itu mau ketemu. Malamnya beliau juga SMS saya pengen ketemu sama besok diajak pulang ke Ngetan. Kan besok mulai Ngetan. Nggih. Ya itu. Nah, waktu dikabari nggak ada itu yang ngabari kebetulan Pak RT saya, karena di telepon saya terus saya silent, telepon banyak banget ada apa saya libur, saya silent. Pak RT ngedoki pintu, Mas Didik gerah, Mas Didik sopo? Dani mlebu rumah sakit. Wah, langsung saya lari itu, langsung naik motor, mau ambil motor nggak cuci muka nggak apa-apa langsung ke rumah sakit tuh, nggak bawa apa-apa. Perasaan yang jenengan rasakan ketika tahu hal itu? Ya pertama nggak percaya Mas, sama saya teleponin semua masih bik, ampun Dani mlebu rumah sakit, betul Mas niki kula perjalanan rumah sakit. Saya telepon teman-teman nggak bisa semuanya ada. Intinya kemungkinan teman-teman nggak percaya Mas kalau ada berita gitu. Makanya saya langsung ke sana, begitu melihat memang beliau ada sana, saya sadar nggak sadar terus, wah perasaannya udah kayak gitu.
iki rasane cepet mendan piye Mas. Wis enggak bisa diungkapkan rasane piye. Di sana juga sudah ada keluarga loh, ada Mbak Yen juga sudah ada di situ. Terus Mbak Putri baru perjalanan. Begitu tahu kenyataan seperti yang diberitakan oleh banyak media, Percaya, ora percaya, piye sampai saat ini tuh saya bangun tidur saya nggak percaya kalau Ndane nggak ada. Perasaan saya tetap masih ada. mungkin ada kenangan atau pesan khusus untuk panjenengan. Ya pernah ngobrol-ngobrol itu intine urip iso manfaat kanggo wong liya. Urip iso urup tur iso manfaat karo wong liya wis ngoten niku wae pelinge. Ra ono wong sing ning dhuwur terus. Aja nyampe lali yo berbagi aja lali nyampe sedekah kuwi yo aja lali. Beliau juga pernah ngobrol nek ra aku iso kaya ngene iki mergo dongane wong akeh, mergo nggak senengi wong akeh, makanya ndongake wong akeh Mas. Dan beliau nggak pernah minta imbal balik apapun ketika membantu orang. Ada aneh nggak ketika mendekati beliau itu tidak ada? Hal-hal aneh yang pas kebetulan kan minggu-minggu itu memang masa-masa itu masa-masa COVID ya Mas, nggak ada dalam artian nggak ada panggungan juga nggak ada. Terus interaksi saya jarang. Terus kapan itu pas saya ya habis nggak nganu beliau nggak ada itu kan masih di Ngawi itu ketemu saudara beliau Pak Lili itu katanya pas mau berangkat itu didandani sama Dani. Dandani melitit yang kepakanan Dani niko. Loh, ngopo tuh di apa ben kowe ketok bagus. Dandani terus katanya di rumah itu kasurnya dipindah. Kok digeser kenapa? Pak Utrian tanya gitu. Oh ben nganu mah ben suasananya anyar. Niku. Nek sakit, nek beliau sakit kan nggak pernah nunjukin kalau rasa sakit tuh Mas. Gue dari dulu dan itu nggak pernah pengen ngerti wong nih sebelah nek denen lagi sakit. Jadi ya nggak cerita kalau ada apa-apa Mas. Jangan cerita, harus kadang ya tergantung kepekaan orang di sekitarnya. Kalau memang lagi ketoknya di sawang ora enak ya bicarane iso ngajak ndane periksa. Ngono niku. Terus ini Mas Hanata, jenengan sangat dekat sekali, bahkan dipercaya untuk menjadi drivernya. Terus sekarang beliau tidak ada. Apa yang jenengan rasakan ini? Ya kehilangan, sangat kehilangan Mas. Dalam artian kehilangan karena dalam artian bukan hanya partner, bukan hanya tapi seperti keluarga Mas. Seperti ya wis koyok bapakku, koyok masku, wis koyok bagian ning uripku. Jadi ketika nggak ada ndane ya wis rasane koyok pincang nek mlaku Mas. Koyok ono ada hidup yang kurang kalau nggak ada dia. Terus kadang ya candaan beliau kan selalu terkenang apa nih pas telepon Han tolong bukaan SMS ku ini wis ra ono kayak gitu. Terus sudah nggak ada telepon kayak gitu lagi karena satu-satunya kontak di HP saya yang masih pakai telepon sama SMS cuma Dani tok. Jadi pas telepon Han bukaan SMS ku wis ra ono telepon kok ngono. Biasanya hampir setiap hari. Iya, hampir setiap hari. Terus jenengan kehilangan momen untuk itu. Iya. Sangat kehilangan momen kayak gitu Mas. Yo kita sederhana tok. Han bukan SMS ku tapi itu sangat-sangat apa ya Mas? Wis rasane ora ono meneh kok ngono ki wis kehilangan tenanan iki Mas. Tadi jenengan juga sempat menyatakan ada candaan beliau. Beliau pernah bercanda seperti apa nih Mas? Oh, nek guyon tuh nek guyon nyenengke wae Mas. Nek guyon karo sama temen-temen iki guyonan kok karo kanca-kancane ngoten niku Mas.
ning dalan bosone basa kaya wis biasa ora sama nggak ada intinya di satu mobil siapapun yang ada di situ nggak pernah ada sekat Mas. Dalam artian ngobrol santai ora pernah aku ning dhuwur aku ning kudu ning dhuwurmu ora pernah kaya ada kata gitu. Ya, Mas Hanata, kita semuanya merasa kehilangan beliau. Yes. Mungkin ada dari orang dekatnya dan di Kempot yaitu Mas Hanata. Ada pesan khusus untuk Sobat Ambiar, untuk Kempoter setelah Dani tidak ada ini. Untuk Sobat Ambiar, Kempoter, semua seniman mungkin tetap bersatu untuk menjaga karya beliau, dan tidak hanya menjaga saja ya, kemungkinan dan harus apalagi seniman-seniman Jawa teruslah berkembang. Ini bukan patokan paling tinggi. Kalau bisa ada yang lebih tinggi, mungkin beliau di surga sana akan lebih tersenyum Mas. Ada yang meneruskan, ada yang bisa berkarya lebih dari beliau. Karena yang sering pernah ngobrol sama saya itu siapapun yang di dekat beliau kalau bisa berkarya lebih tinggi, lebih bagus, beliau itu nggak pernah akan iri dan nggak pernah akan menganggap dia musuh. Beliau itu malah lebih suka kalau anak-anak didik beliau itu bisa melompat lebih tinggi. Terima kasih sekali Mas Hanata. Sebelum kita tutup ini mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Sabar ya Mas ya. Yeah. Terima kasih dulur-dulur atas waktunya untuk kita ngobrol dengan Mas Hanata, dan di lain hari kita juga ngobrol-ngobrol lagi dengan orang-orang terdekatnya dari dan Didi Kempot. Apabila ada kurang, ada salahnya, kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Penanggan melih wonten Posyandu Podcast Pelayanan 2 Gelan. Matur nuwun.